Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati para panelis dan adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mohon maaf di panel diskusi ini tidak bisa hadir secara luring karena kebetulan ada kegiatan lain yang harus saya jalani. Maka saya kirimkan video ini sebagai pengganti kehadiran saya di dalam panel diskusi. Topik diskusi kita atau panel diskusi kita kali ini adalah tentang deviasi seksual dalam perspektif psikiatri dan perspektif Islam. Saya kebagian untuk menyampaikan bagaimana perspektif Islam tentang deviasi seksual ini. Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu sebelum kita sampai ke deviasi seksual bahwa sesungguhnya kita manusia ini diberikan nafsu seksual. Ini adalah instrumen kemanusiaan untuk menjalani fungsi reproduksi. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Jadi manusia pada awalnya Allah ciptakan satu, yakni Adam. Kemudian dari diri Adam Allah menciptakan pasangannya Hawa. Dari Adam dan Hawa itu selanjutnya melalui proses reproduksi berkembang biaklah manusia hingga memenuhi bumi ini. Jumlahnya banyak sekali. Itu melalui proses reproduksi. Inilah fungsi reproduksi yang diemban oleh manusia. Sehingga untuk menjalani proses reproduksi ini, Allah memberikan instrumen yang menimbulkan kesenangan. Jadi proses reproduksi ini bisa berlangsung terus-menerus karena di dalam proses reproduksi, utamanya ketika mengawali, Allah berikan kesenangan bagi manusia. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syawat minan nisa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia
cinta syahwat terhadap wanita. Tentu kalau ayat ini menceritakan laki-laki terhadap wanita, berlaku pula sebaliknya wanita terhadap laki-laki. Ini firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Jadi, syahwat itu memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan. Allah mengatur bagaimana caranya menyalurkan syahwat. Dibuat ketentuan, syahwat hanya boleh disalurkan hanya kepada pasangan suami istri yang terikat di dalam pernikahan. Sehingga ya, syahwat itu, hubungan seksual itu hanya boleh dilampiaskan, disalurkan kepada pasangan yang terikat di dalam pernikahan. Oleh karena itu, ya, untuk bisa melakukan hubungan seksual harus menikah terlebih dahulu. Bagi yang belum mampu, maka Rasulullah memerintahkan berpuasalah. Para pemuda itu dihimbau untuk segera menikah. Kalau belum mampu, maka berpuasalah. Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan nafsu. Nah, bagi yang sudah punya kemampuan menikah, itu tidak boleh menikah dengan sembarangan orang. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Antara lain, ya, ibunya. Ya, nomor satu, ibunya. Ibunya tidak boleh dinikahi. Yang kedua, anak perempuannya. Yang ketiga, saudara perempuannya. Yang keempat, saudara perempuan ayahnya. Yang kelima, saudara perempuan ibunya. Yang keenam, anak perempuan saudara laki-lakinya. Yang ketujuh, anak perempuan saudara perempuannya. Yang kedelapan, ibu susunya. Yang kesembilan, saudara sesusuannya. Yang kesepuluh, ibu dari istrinya, yakni mertuanya. Yang kesebelas, anak tiri dari istrinya yang telah digauli. 12, istri anak kandungnya, yakni menantu. 13, mengumpulkan menikahi dua saudara perempuan bersaudara. Yang ke-14, wanita musyrik hingga beriman. 15, wanita-wanita yang pernah dinikahi ayahnya. 16, wanita yang bersuami. Inilah 16 jenis wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka menikahlah di luar dari 16 jenis wanita yang telah ditentukan oleh Allah. Seksual yang normal itu menyalurkan syahwat hanya dengan pasangan yang terikat pernikahan.
Dan itu menjadi tanda keimanan. Orang yang beriman ya, akan menjaga kemaluannya. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung mukminun itu orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Yang kedua, menghindari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, mengerjakan zakat, membayar zakat. Dan yang keempat, walladzina hum li furujim hafidhun. Mereka yang menjaga betul kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Ini ya, tanda keimanan, menjaga nafsu syahwatnya tidak disalurkan kepada yang tidak halal. Jadi hanya menyalurkan kepada yang dibolehkan saja. Menyalurkan syahwat di luar yang halal adalah perbuatan keji dan hukumannya berat. Allah melarang kita berbuat zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Demikian firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Pezina itu hukumannya sangat berat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki, ya, deralah, ya, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Masya Allah, ya, berat ya, hukuman pezina itu. Biasanya dengan 100 dera itu biasanya sampai mati. Ya. Jadi dengan didera 100 kali biasanya sampai pada kematian. Ini hukuman yang sangat berat bagi para pezina. Nah, adik-adik sekalian, oleh karena itu hubungan seksual yang normal, yang halal, itu adalah melalui jalan yang diizinkan oleh Allah. Jalan yang tidak diizinkan oleh Allah itu merupakan penyimpangan, merupakan deviasi. Sehingga dalam perspektif ajaran Islam, deviasi seksual
itu adalah melakukan penyaluran syahwat non halal yang tidak diizinkan oleh Allah. Apa saja yang tidak diizinkan itu? Yang pertama adalah hubungan seksual dalam pernikahan terlarang. Tadi ada 16 jenis wanita yang tidak boleh dinikahi. Kalau kemudian menikah dengan salah satu di antara 16 jenis wanita yang dilarang oleh Allah tadi, maka hubungan di dalam pernikahan ini menjadi hubungan terlarang. Hubungan seksualnya juga merupakan hubungan seksual yang terlarang. Yang kedua, hubungan seksual dengan pasangan yang tidak terikat dengan pernikahan. Jadi hubungan di luar nikah ini adalah termasuk hubungan seksual terlarang dan merupakan deviasi dalam perspektif ajaran Islam. Dan yang ketiga, hubungan seksual sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Istilah yang dikenal sekarang ya, LGBT. Ya. Ada homoseksualisme, ya, ada lesbianisme. Ya. Ini merupakan pelanggaran berat di dalam melakukan hubungan seksual. Dia lebih berat dari zina. Dan hubungan homoseksualisme ini dulu pada zaman Nabi Lut ya, dilakukan oleh umatnya Nabi Lut dan umat ini kemudian Allah hancurkan. Oleh karena itu, mari kita manage dengan baik nafsu seksual kita sehingga hanya dipergunakan, disalurkan melalui cara yang diizinkan oleh Allah. Cara yang tidak diizinkan oleh Allah harus kita hindari sejauh mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.